Halo teman-teman, perkenalkan aku Reina. Aku Juwita. Aku Angel. Aku Raffi. Aku Hafiz. Dan hari ini kita mau observasi ke Makam Bapak Lapran Pane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Pak Suharso di Kampung Karanggajen sebagai Ketua Kampung Karanggajen di tim yang pengelola makam. Ini ada nih makam di jalan. Saya sebagai Ketua tim pengelola peningkatan pelayanan dan pelayanan berziarah makam Kidaran. Seperti tadi saya sampaikan terkait dengan laporan saya sedikit tahu, yang kita tahu kan hanya sebagai pendiri HMI kan, gitu. Kemudian yang berperan lebih banyak saya rasa di kemahasiswaan dan di HMI ya, yang banyak kita tahu itu. Jadi untuk ke cara masuk kita enggak begitu tahu tentang Lapran Pane. Dan dia kan kalau di Karanggajen, mengapa dimakamkan di Karanggajen? Sebab putra dari Lapran Pane itu dapat orang sini. Jadi kan di Jogja ini makam yang agak menurut orang-orang terhormat di Karanggajen. Yang saya tahu agak dikit tahu itu terkait dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau Lapran Pane ada yang lebih lebih tahu cucunya. Ini atau nanti saya tunjukkan yang Lapran Pane itu tahu persis dia cucunya. Namanya Pak Mas Fani. Boleh tahu kenapa milihnya Pak Lapran Pane? Alasan khusus atau random aja atau? Jujur ini sih Pak, karena Pak Lapran Pane belum banyak yang belum banyak tersorot sih selama ini. Oh gitu ya. Biasanya yang nemuin saya anak-anak HMI biasanya. Ya, sebenarnya sih kalau mas-mas sama mbak-mbak ini semua dari UNI gitu. Mungkin kalau saya cerita dikit kan UNI itu dulunya IKIP. IKIP Karangmalang dulu. Kita jadi Pak Lapran sendiri dulu adalah dosen di sana, dosen di IKIP Karangmalang dulu. Nah, beliau kalau tidak salah profesornya juga di sana dulu. Jadi dulu jadi guru besar di sana. Hanya dulu beliau tinggal itu di Merican, yang sekarang jadi Plaza UNI. Dosen mata kuliah apa Pak? Kalau tidak salah itu dulu kewiraan apa ya? Berapa Bapak? Pancasila kewiraan ya, Pancasila kalau nggak salah. Beliau itu meninggal tahun 91 meninggalnya. Dulu beliau itu dosen di IKIP, di IAIN, sama di UII. Bapak yang tadi bagaimana kalau perannya Pak Lapran sendiri dalam kemerdekaan Indonesia gitu? Ya, saya sendiri kan ini Mbak, sebagai itu beliau mengetahui banyak ya tidak terlalu ya, karena dulu juga ketika beliau meninggal kan saya masih kecil, masih SMP dulu saya. Yang dari yang saya dengar ya, mungkin ini hanya sedikit, tapi ya semoga bisa. Pak Lapran itu dulu dikenal sebagai pendiri HMI. HMI tahu ya? HMI Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi waktu itu beliau dari Jakarta ikut hijrah di Jogja waktu pas ibu kota dari Jakarta pindah ke Jogja waktu itu. Tahu ya sejarah itu ya? Dia masuk di STI, Sekolah Tinggi Islam, itu cikal bakalnya UII itu. Nah di STI itulah kemudian beliau melihat bahwa
waktu itu pergerakan mahasiswa penting ya, apalagi pada zaman-zaman itu, zaman-zaman revolusi masih ada penjajahan dan sebagainya. Kita melihat bahwa terjadi apa ya, dikotomi lah. Jadi di situ ada golongan nasionalis, ada golongan Islam. Pak Lafran ini dengan pemikirannya, beliau merasa bahwa antara Islam dan nasionalis itu sebenarnya tidak harus dipisahkan, karena yang namanya orang Islam bisa dibilang sudah pasti nasionalis. Dan Pancasila sendiri kalau misalnya digali lagi, itu dari 5 sila itu semuanya ada dalam ajaran Islam. Nah, kenapa harus dipisahkan? Maka gerakan-gerakan mahasiswa yang sudah ada waktu itu cenderung lebih ke arah nasionalis atau ke arah Islam atau ke arah agama yang lain. Jadi waktu itu beliau mendirikan himpunan mahasiswa Islam itu, mengajak beberapa teman beliau kemudian sepakat untuk mendirikan himpunan mahasiswa Islam supaya gerakan, ada satu wadah gerakan yang di situ ya isinya adalah mahasiswa-mahasiswa Islam tetapi nasionalis. Jadi tidak perlu meninggalkan identitas Islam untuk menjadi nasionalis, pun juga tidak perlu meninggalkan nasionalisme untuk beridentitas Islam. Dari situ beliau akhirnya mengajak dari beberapa orang, akhirnya berjuang untuk mengajak mahasiswa yang lain untuk bergabung ya, dan alhamdulillah beliau berhasil. Kemudian disitulah berdiri himpunan mahasiswa Islam HMI sampai hari ini. HMI ini kan banyak menghasilkan tokoh-tokoh nasional. Jadi banyak sekali, nanti jangan bisa googling siapa aja tokoh-tokoh nasional dari HMI gitu kan, ada banyak sekali. Kemudian itu adalah salah satu karya beliau yang terus kemudian beliau tinggalkan sebagai warisan untuk bangsa ini. Cerita lain lagi yaitu dan saya tahu itu baru beberapa tahun yang lalu dari waktu beliau diangkat menjadi pahlawan nasional, kan ada seminar-seminar, salah satunya ada di UNI juga seminar. Jadi ternyata beliau itu adalah termasuk salah satu tokoh pemuda yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Tahu itu, salah satu dari pemuda yang menculik itu adalah, yang saya dengar adalah Pak Lafran. Jadi yang kebanyakan datang ke Mahkamah Agung itu kebanyakan dari ini ya Pak, HMI ya? Iya, kebanyakan memang dari HMI, karena kan memang beliau itu yaitu menjadi figur pendiri HMI, terus kemudian dulu yang mengusulkan menjadi pahlawan nasional juga dari HMI. Waktu itu salah satu inisiatornya Pak Akbar Tanjung. Tahu Pak Akbar Tanjung? Ya, itu dulu salah satu inisiatornya Pak Akbar Tanjung. Ya, diteliti oleh mereka bahwa apakah Pak Lafran ini layak untuk diangkat menjadi, diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ya, menurut mereka layak, kemudian diusulkan 2017 waktu itu beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Jadi pahlawan nasional itu kan harus dengan SK Presiden. Jadi prosesnya adalah dia diusulkan, yang mengusulkan bukan keluarga ya, pada Presiden, nanti ada timnya untuk cek dan validasi, verifikasi itu, dan nanti terus dinilai apakah layak atau tidak. Nah, salah satunya adalah proses itu dengan seminar-seminar di kampus-kampus, terus kemudian di situ dibahas ya, dari sumber-sumber, kemudian kenapa Pak Lafran ini layak untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional.